Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajri Hidayah dengan NPM A1J023021, kelas 3A Pendidikan Non-Formal, dengan dosen pengampu Pak Ilham Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan 3 makanan khas daerah Sumatera Selatan dan juga bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara memasarkannya. Jadi berikut penjelasannya. Untuk makanan khas dari Sumatera Selatan, atau lebih tepatnya saya mengambil kota yaitu Palembang, kebanyakan yaitu adalah pempek. Jadi pempek itu adalah makanan ikonik yang terbuat dari daging ikan yang digiling halus dan dicampur dengan tepung sagu. Pempek itu dibentuk menjadi berbagai bentuk, kemudian direbus dan digoreng. Terus juga disajikan dengan kuah cukup pedas yang dibuat dari pempek itu. Yang pertama itu bahan-bahannya ada ingkatan tenggiri, tepung sagu, garam, dan air. Cara memasaknya, campur semua bahan bentuk sesuai selera lalu masak hingga matang. Selanjutnya untuk makanan khas yang kedua yaitu adalah tekwan. Jadi sering disebut juga bakso Palembang. Tekwan ini dibuat dari campuran ikan dan sagu yang dibentuk kecil-kecil dan disajikan dalam kuah kaldu udang. Dan bahannya adalah ikan tenggiri, tepung sagu, bawang goreng, kaldu udang. Cara memasaknya, campur ikan dan sagu, bulatkan adonan, rebus dan kaldu hingga matang. Selanjutnya yang paling terkenal yaitu pindang patin. Jadi pindang patin ini adalah makanan khas yang dibuat di daerah sekitaran Sumatera Selatan, di mana itu hidangan ini dimasak dengan bumbu khas yang rasanya asam dan pedas, dan bahan-bahannya asam ikan patin, asam jawa, cabai, dan rempah-rempah. Cara memasaknya yaitu rebus ikan dengan bumbu hingga matang dan kuahnya meresap. Jadi makanan ini sangat enak dan juga sangat ikonik di daerah Sumatera Selatan dan juga di Palembang. Selanjutnya makanan khas daerah seperti pempek, tekwan, dan patin pindang ini dapat dijadikan usaha dan bisnis kuliner yang menguntungkan serta membuka lowongan pekerjaan bagi pengangguran. Untuk mempromosikan usaha ini, strategi yang bisa dilakukan secara langsung melalui bazar atau festival makanan. Selain itu juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, dan WhatsApp itu bisa meningkatkan visibilitas dari kuliner ini. Dan juga kita bisa menerapkan kreasi konten dan strategi marketing yang bagus untuk mendapatkan pelanggan yang kita inginkan. Dan juga kita bisa bermitra dengan influencer. Kolaborasi ini bisa untuk mencicipi dan merekomendasikan pempek Anda pada pengikut mereka untuk meningkatkan visibilitas. Jadi selanjutnya kita bisa meminta feedback atau ulasan dan rekomendasi dari para pembeli kita untuk meningkatkan kualitas supaya lebih dipercaya lagi di mata umum. Dan juga strategi pemasaran ini kita bisa membuat video konten, bisa juga membuat poster, bisa juga mengiklankannya lewat jaring media sosial. Selanjutnya dalam strategi pemasaran dari Bapak Ilham Abdullah, dosen FNF, FKIP Unit, dan pendamping tenaga kerja mandiri pengelola TKMP Provinsi Bengkulu, menekankan beberapa segmen-segmen yang harus dijelaskan pemasaran lebih terarah. Kedua, produk harus memiliki keunikan. Jadi keunikan dari pempek, tekwan, dan pindang patin ini mereka memiliki keunikannya masing-masing. Seperti pempek itu memiliki cuko, di mana cuko itu tidak ada di daerah lain, dan tekwan juga saya rasa tidak ada di tempat lain.
Yang ketiga, pindang patin. Pindang patin itu rasanya sangat khas dan sangat beda dengan masakan-masakan lainnya. Jadi itu tuh bisa untuk menjadi nilai jual bagi yang ingin membuka usaha. Kedua, kualitasnya tidak diragukan lagi. Kalau masalah kualitas itu pempek, tekwan dan pindang itu kualitasnya sangat bisa dipertahankan dan juga dapat bersaing di perusahaan-perusahaan lain ketika kita ingin membuka usaha. Ya, untuk menjangkau audiens itu bisa kita menggunakan jaring media yang saya sebutkan tadi seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, Messenger, YouTube, dan Facebook. Dan selanjutnya, penting untuk menjalin hubungan baik dengan mitra pemasok dan bahan baku agar tidak mengalami kekurangan pasokan yang dapat mengganggu produksi. Nah, jadi untuk masalah ini kita bisa menyelesaikannya dengan membuat hubungan mitra yang baik, karena setiap bahan dari masakan yang kita buat itu memerlukan beberapa ikan seperti rempah-rempah itu tuh membutuhkan agen, jadi kita harus membuat mitra. Dan juga untuk mempertahankan dari usaha kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman, dimana itu tuh bagaimana cara kita mempromosikannya, bagaimana kita mempertahankan kualitasnya, bagaimana kita mendapat ketika customer itu protes atau ingin memberi masukan, kita harus terima masukan itu dan juga berbenah supaya pelanggannya tetap nyaman dan tetap membeli di tempat yang sama. Jadi kesimpulannya, ada 3 masakan populer yang khas di Sumatera Selatan. Yang pertama itu pempek, yang kedua itu tekwan, yang ketiga itu pindang patin. Jadi ketiga-tiganya ini bisa untuk dijadikan referensi untuk usaha pada masyarakat dan sangat direkomendasikan karena pembuatannya tidak terlalu susah dan juga bahan-bahannya lebih gampang untuk didapatkan. Nah, terakhir kata-kata dari saya, untuk makanan ini sangat bisa untuk dijadikan usaha, dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Difusi dan Inovasi Pendidikan dan juga Kurikulum Pendidikan, Dr. Ilham Abdullah. Ini saya mengucapkan selamat selamat. Baiklah, terakhir berhubung Bapak dosen kita yaitu Dr. M. Ilham Abdullah MPD ini sudah purna tugas pada Desember ini, dan juga saya mengutip kata-katanya yaitu pendidikan itu mencerdaskan, tetapi kebijakan dalam pendidikan itulah yang membawa perubahan. Jadi terima kasih kepada Bapak yang sudah berjasa dan juga sudah mengerti pada pendidikan non formal dan juga sudah banyak mengajar anak-anak muda sehingga banyak yang sudah menjadi orang-orang sukses. Terima kasih untuk jasanya. Sampai jumpa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.